Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Dialgo. Kali ini kita akan membahas tips kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu terkait masalah mie instan ya. Kata ahli gizi soal makan mie instan campur nasi. Ya sobat sekalian ya, kalau kita melihat beberapa waktu yang lalu itu memang ada YouTuber yang mengatakan rame ya, yang menyatakan baru saja percaya ada orang yang makan mie dengan nasi gitu ya. Nah, mungkin YouTuber ini belum paham ya, ataupun belum mengetahui secara apa namanya kebiasaan orang-orang Indonesia terkait mie instan ya. Jadi kalau mie instan memang kalau kita ketahui semua bersama masih menganggap mie instan itu sebagai lauk gitu ya, lauk yang bisa dicampur dengan nasi ya. Dan mie instan itu sekarang memang sudah menjadi makanan sejuta umat ya. Makanan yang cepat, praktis ya. Ketika kita ingin menyiapkan awal hari tidak ada lauk, biasanya kita siapkan dengan mie instan gitu ya, mie instan. Kemudian dan mereka menganggap bahwasanya kalau mie instan saja kurang kenyang gitu ya. Dan orang Indonesia itu kurang pas kalau tidak begitu kenyang dan kurang pas kalau tidak disertai dengan nasi gitu ya. Maka jadilah lauk mie instan itu dijadikan lauk dan perlu adanya nasi gitu ya. Nah, terutama juga orang-orang anak-anak kos ya yang kemungkinan eh, terlambat ya uang bulanan ya, mau tidak mau ya cara praktis untuk mengenyangkan perut dengan mie instan, cara praktis gitu ya. Nah, sebenarnya sudah banyak dibahas dan sudah pernah juga dibahas di sini tentang kalau kita sering mengkonsumsi kebanyakan konsumsi mie instan ya, karena ada apa namanya bahaya-bahaya yang apa namanya melingkupi ya, dan itu sudah dijelaskan. Silahkan saja lihat di channel ini ya, di Elko, terkait masalah mie instan gitu ya. Nah, sebenarnya kombinasi antara nasi dengan mie instan itu kalau kita melihat adalah sama-sama karbohidrat ya. Kita ketahui ya, mie instan adalah bahan dasarnya tepung, tepung karbohidrat, kemudian ditambah dengan nasi. Dan memang kalau kita tanya kepada ahli gizi, amankah ya, amankah mengkonsumsi mie instan dengan nasi gitu ya. Ahli gizi Irtia Kiamulail ya mengatakan nasi dan mie instan memang sama-sama karbohidrat ya. Sehingga saat keduanya dikonsumsi dalam waktu bersamaan, maka kandungan gizi yang masuk ke tubuh kebanyakan hanya karbohidrat saja gitu ya. Ya memang benar ya, kalau kita melihat sebenarnya kalau kita sering makan mie ya, yang kalau kita makan itu akan kurang kenyang, maka ditambah nasi dan jadilah mie instan itu lauk ya. Dan sebenarnya apa yang kita lakukan itu sama-sama kita itu mengkonsumsi karbohidrat ya. Padahal dalam hal untuk memenuhi asupan gizi kita sehari-hari ya tidak cukup dengan karbohidrat ya. Dan ini sangat berbahaya kalau kita konsumsi ataupun konsumsi mie instan dengan nasi terus-menerus gitu ya. Yang nasi mie instannya saja itu sudah bermasalah kalau kita terus-menerus ya. Kalau sekali ya sebulan ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau berulang kali ya, kemudian disertai dengan nasi ya. Dan ini memang rata-rata kebiasaan anak kos gitu ya, yang adalah kita ketahui adalah makanan praktis cepat ketika perut itu lapar. Nah, padahal kebutuhan kita itu tidak hanya karbohidrat saja gitu ya, ada seperti misalnya protein ya, lemak ya, vitamin, mineral, dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Protein ya bisa kita ambil dari yang paling mudah ya telur gitu ya, telur, kemudian ikan ya, daging, kemudian ayam ya, kemudian juga kacang-kacangan ya, kemudian sayur ya, dan juga buah, dan yang terakhir susu. Nah, itu kebutuhan lengkap manusia yang harus jadikan standar kalau kita ingin hidup sehat gitu ya. Jadi jangan apa namanya, selama ini yang kita makan itu nasi dengan mie instan itu sebenarnya kurang pas gitu ya. Kurang pas yang kalau kita konsumsi terus-menerus itu kita hanya memenuhi asupan tubuh kita hanya dengan karbohidrat. Nah, kalau ini dikonsumsi terus-menerus ya,
dalam jumlah besar ya, maka kelebihan dari asupan yang kita masukkan ya dari nasi dan juga mie instan itu akan membentuk cadangan energi yang berupa lemak gitu ya. Jadi karbohidrat yang berlebih itu akan berubah menjadi lemak. Tentu saja ya, kalau sudah seperti itu akan berdampak pada peningkatan berat badan. Ahli gizi ya itu merinci satu porsi mie instan itu kan sebenarnya rata-rata ya 380 kilokalori dengan kandungan karbohidrat 54. Nah, ini memang tergantung tebal tipisnya merek mie gitu ya. Kemudian nasi itu sendiri rata-rata 270 kilokalori atau 150 gram ya. Nasi itu karbohidratnya mencapai 59 gram ya. Jadi kalau di total mie dengan nasi itu 113 kurang lebih ya. Memang salah satu alasan orang kerap makan mie dengan nasi itu mungkin agar lebih kenyang gitu ya. Dan atau kalau kita melihat kan takaran dari mie instan, mie-nya yang sedikit itu orang pasti akan melihat bahwasanya perlu ditambah nasi. Nah, sebenarnya itu bisa dicampur dengan sayuran atau protein tertentu gitu ya. Jadi tidak melulu nasi. Jadi kita harus mulai sekarang melihat mie instan itu sebagai karbohidrat ya. Jadi ketika sudah ada karbohidrat, kita harus memilih varian yang lain dari satu kombinasi makanan sehat yaitu protein. Kemudian juga sayuran gitu ya. Protein bisa kita dapatkan dari telur misalnya. Kemudian sayuran ya, dan memang jangan sampai skip ya. Dan jangan skip ini sayuran dan protein untuk memenuhi asupan gizi yang sehat gitu ya. Bisa dikombinasikan dengan mie dengan kelompok gizi yang lain ya. Seperti tadi mie instan dengan telur misalnya, karena mie instan itu sudah karbohidrat, tidak perlu nasi ya. Nah, terkait bahaya banyak makan mie instan ini pakai nasi memang tergantung pada frekuensi gitu ya. Kalau sekali ya tidak berbahaya, tetapi kalau berkali-kali ya tentu saja akan berefek pada kesehatan ginjal, kesehatan pencernaan, kesehatan lambung dan lain sebagainya gitu ya. Karena ada banyak bahan-bahan kimia yang kita paksa masuk terus-menerus gitu ya. Dan memang hal yang lebih baik kita adalah kadang mengutamakan perasaan kenyang ya. Padahal yang paling penting adalah kebutuhan zat gizi yang menunjang kesehatan gitu ya. Jadi kenyang tetapi tidak bergizi itu untuk investasi kesehatan ke depan memang tidak baik. Tetapi kalau kita memenuhi asupan gizi secara lengkap, maka itu adalah investasi buat tubuh kita untuk menjaga kesehatan kita tetap sehat. Dan yang paling penting adalah yang saya rekomendasikan ya adalah juga konsumsi produk kesehatan propolis, dan propolis yang saya rekomendasikan adalah TPR ya, Turkish Propolis Turkiya ya. Ini adalah produk premium ya. Kita ketahui propolis adalah produk turunan dari lebah ya selain madu. Dan TPR ini ya sudah memakai teknologi nano ya. Teknologi nano adalah teknologi yang dapat meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh. Jadi dapat mempercepat penyembuhan terhadap penyakit gitu ya. Dan juga ada ruqyah di sini. Kemudian ketika ditanya apa saja manfaatnya, antara lain manfaat dari TPR ini dapat membantu mengatasi penyakit non medis gitu ya. Kemudian penyakit berat, kolesterol ya, kemudian asam urat, diabetes, stroke ya, kemudian juga kanker ya, jantung, sinusitis, paru-paru dan lain sebagainya. Dan ini ada produk kesehatan sabu jagat yang artinya dapat memberikan kesembuhan terhadap berbagai macam penyakit gitu ya. Dan varian selanjutnya adalah yang biru, adalah Turkish Propolis Turkiya Brain ya. Manfaatnya adalah yang brain ini yang biru, memberikan nutrisi pada otak, kemudian meningkatkan konsentrasi, membantu pemulihan stroke ya, membantu proses pertumbuhan pada anak dan remaja, meningkatkan stamina, mengatasi gangguan migrain ya, mengatasi keluhan vertigo, mengatasi sering sakit kepala kemudian mengatasi stres ya, kepala pening, meningkatkan kecerdasan pada anak dan remaja, sekaligus memudahkan mereka menghafal pelajaran, dan juga dapat menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun. Kemudian keunggulan dari TPR ini adalah sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, sertifikat halal dari BPOM, sertifikat dari INIA, International Nano Entrepreneur Association.
Kemudian penggunaannya mudah, tinggal meneteskan TPR ini sesuai berat badan tubuh. Misalnya berat badan tubuh 70 kg berarti 7 tetes, dikonsumsi 2 kali pagi dan malam. Untuk tarif berat bisa 3 kali pagi, siang, dan malam. Ya, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan imunitas tubuh kita dengan konsumsi rutin Turkish Prophylaxis Ruqyah. Link pembelian ada di deskripsi atau bisa kunjungi toko online kami di Elgo, di Tokopedia atau Shopee. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.